Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan membuat sebuah penjelasan di video record ya, jadi teman-teman yang tidak bisa secara langsung untuk bisa mengikuti pembelajaran ini, maka bisa diulang dalam waktu seminggu. Oke, pertemuan kali ini saya akan membahas tentang masalah perekonomian. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa arti ekonomi. Baik, saya akan coba langsung ke penjelasan ya. Saya akan coba langsung ke penjelasan tentang apa itu definisi ekonomi ya. Di sini ada beberapa ilmuwan mengatakan bahwa banyak sekali penjelasan terkait tentang apa itu ekonomi. Tapi saya mengutip salah satu ilmuwan, ini Profesor Paul Anthony Samuelson ya, karena penjelasannya begitu kompleks ya. Di sini ilmu ekonomi dikatakan adalah suatu studi ya mengenai individu dan masyarakat dalam membuat sebuah pilihan. Artinya apa? Artinya kalau kita mau bicara ekonomi tidak hanya bicara tentang individunya saja, tapi juga membicarakan tentang bagaimana masyarakat yang sangat luas dalam membuat sebuah pilihan. Nah, pilihan di sini dapat didefinisikan barang yang kita pilih, kira-kira saya mau harga yang sekian, saya mau kualitas yang sekian, ya itu pilihan. Nah, teman-teman di sini juga memilih untuk kuliah daripada mungkin ada pekerjaan lain selain itu, nah, itu adalah sebuah pilihan. Dengan atau tanpa penggunaan uang. Nah, jadi definisi ekonomi itu tidak hanya bicara tentang uang, tapi bicara tentang juga manfaat, bicara tentang pengorbanan ya. Jadi ekonomi itu sangat kompleks. Di sini ada constraint ya dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas ya, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara. Jadi kita lihat bagaimana caranya. Artinya yang membatasi ekonomi di sini adalah sumber-sumber daya yang terbatas. Bisa saja sumber daya manusia yang terbatas ya, bisa saja sumber daya alam yang terbatas. Nah, itu menjadi permasalahan di ekonomi. Nah, ini untuk apa ya? Untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa. Ya, jadi outputnya itu ada ya. Ekonomi akan bicara tentang output hasil produk ya, jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi. Di sini kalau kita bicara distribusi ya, pasti akan ada distributor ya. Bagaimana barang itu ya sebelum jadi ya, barang mentah diolah sampai setengah jadi menjadi jadi lalu didistribusikannya kepada konsumen. Maka ekonomi bicara sekompleks itu. Nah, di sini ditambahkan lagi oleh Paul Anthony Samuelson waktunya ya, waktu sekarang dan di masa yang akan datang. Artinya apa? Ekonomi tidak hanya bicara masa sekarang saja, tapi bagaimana kebutuhan itu tetap bisa dipenuhi ya dalam waktu yang cukup lama. Ya. Nah, kepada berbagai individu dan golongan masyarakat, di sini dijelaskan lagi oleh Paul Anthony Samuelson ini, lagi-lagi berbicara tidak hanya individu, tapi juga golongan semua lapisan masyarakat. Artinya ekonomi berasumsi bahwa ini adalah kondisi yang sangat luas. Nah, bagaimana persoalan pokoknya? Ya? Persoalan pokoknya bagaimanakah ya cara menggunakan sumber daya atau pendapatan tertentu? Ini constraint-nya. Sumber dayanya terbatas, pendapatan kita juga terbatas. Untuk apa? Untuk bisa mencapai kepuasan dan kesejahteraan yang maksimum. Kalau kita mau beli sebuah barang dengan harga tertentu, kepuasan kita akan sangat tinggi. Apalagi ibu-ibu nih, kalau dapat diskon ya, yang harga semulanya mungkin 200.000, tiba-tiba diskon 70% plus 20% plus 10%. Nah, itu maka kepuasan maksimumnya sangat-sangat tinggi. Oke, bagaimana prinsip ekonomi? Nah, kalau di sekolah itu dulu waktu saya dikatakan dengan modal yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Tapi semakin ke sini saya lihat ini rasa-rasanya agak tidak masuk akal. Seandainya gini, saya berasumsi saya mau mengorbankan 500 rupiah ya untuk bisa mendapatkan keuntungan 1 juta. Itu rasanya sulit ya. Rasanya sulit. Artinya apa? Di sini pembahasannya kata-katanya dirubah ya. Dengan sumber daya tertentu ya,
dengan sumber daya tertentu untuk memperoleh hasil yang optimal. Ya. Kalau seandainya saya memiliki modal sekitar 500.000 ya, kira-kira berapa sih keuntungan optimal saya yang saya bisa peroleh? Mungkin 1 juta, 1,5 juta, itu masih masuk akal. Kalau seandainya modal saya 500.000, tiba-tiba dapat keuntungan kapal pesiar, itu adalah salah satu produk ya yang dulu mengatakan ya cukup sekian aja investasi dapat keuntungan sangat besar. Bisa nggak Pak? Bisa, tapi peluangnya sangat-sangat kecil. Nah, untuk mendapatkan hasil tertentu menggunakan sumber daya yang minimal. Ini ada konsep minimalisasi, ada konsep optimalisasi, ada konsep minimalisasi. Minimalisasi di sini artinya ya biaya yang kita gunakan itu seminimal mungkin, bukan sekecil-kecilnya. Kalau sekecil-kecilnya saya mau buka warung ya modalnya cuma kursi. Kenapa kamu modalnya kursi? Ya kan modalnya sekecil-kecilnya. Nah, tapi di sini seminimal mungkin biaya yang kita keluarkan ya itu untuk menghasilkan hasil yang tertentu. Oke ya. Kita lanjut di sini. Nah, definisi lainnya di sini ada beberapa hal ya. Ada beberapa hal. Karena wajah saya tiba-tiba merah di rumah. Oke. Definisi lainnya di sini ada menurut Alfred Marshall ya, ilmu ekonomi itu adalah suatu studi tentang manusia dalam urusan hidup yang biasa. Kalau kita lihat bahwa memang ya kehidupan kita tuh biasa saja. Bangun tidur, habis bangun tidur kita mandi, kita makan, kita bekerja, pulang ya, tidur lagi. Nah, aktivitasnya itu berulang-ulang ya. Jadi si Alfred Marshall mengatakan ya, ekonomi adalah studi manusia dalam urusan hidup yang biasa ya. Manusia itu membuat atau menciptakan sebuah barang, ada manusia mengkonsumsi barang itu ya. Artinya ya kehidupan itu rodanya seperti itu. Tapi di situ kan ada nilai ekonomi yang kita lihat. Perusahaan ekonomi timbul ya dari penggunaan sumber daya yang langka untuk memuaskan keinginan manusia yang tidak terbatas. Nah, di sini disebutkan bahwa bukan kebutuhan, tapi keinginan. Keinginan manusia ini memang sangat-sangat tidak terbatas. Ya, semuanya mau. Apa aja mau. Udah dapat 1, pengen 2, pengen 3, pengen 4, sudah ada 4, 5, pengen yang lain yang lagi ya. Nah, itu persoalan ekonomi. Ya. Terus kelangkaan ini dapat dihindarkan dan merupakan inti persoalan ekonomi. Nah, yang jadi masalah adalah kelangkaan. Kalau seandainya sumber daya alam sudah habis, nah, apa opsi-opsi yang harus ditawarkan untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat? Ya. Kalau dulu saya lihat minyak tanah, ya. Jadi semua orang nih membutuhkan minyak tanah, tapi ternyata minyak tanah ini nggak cukup nih. Jadi harus ada alternatif solusi ya. Akhirnya ada gas LPG. Nah itu salah satu bagaimana menghindari kelangkaan. Yuk kita bahas selanjutnya di sini ada masalah pokok perekonomian. Nah ini kalau saya jelaskan satu slide ini bisa berhari-hari ya. Tapi saya bahasnya secara umum saja nih. Kita lihat di sini sumber daya ya. SD itu bukan sekolah dasar, tapi sumber daya. Sumber daya itu terbatas ya. Juga ditentukan. Nah, sumber daya yang ada itu kita nggak bisa bebas memilih. Saya pengennya nggak mau ini Pak, mau yang lain nggak bisa. Tapi sumber daya alam itu memang sesuatu yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, kelolalah manusia itu. Di sini ada sumber daya terbatas ya, ada juga sumber daya alternatif dan juga sumber daya sekali pakai. Jadi kalau terbatas, jadi ketika kita membutuhkan itu tidak banyak ya, mungkin dalam 1 tahun mungkin 1 juta ton ya, contohnya. Jadi nggak bisa lebih daripada itu, artinya terbatas. Terus ada sumber daya alternatif. Artinya apa? Ada pilihan sumber daya yang lain. Dan juga di sini ada sumber daya sekali pakai. Sekali pakai sudah selesai. Nah, setelah itu sumber daya alam ini ya diambil oleh produksi. Ya. Untuk apa? Untuk bisa membuat barang yang awalnya itu tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia diolah. Nah, si produsen ini juga memiliki banyak sekali permasalahannya. Nah, salah satunya ini yang paling kita kenal itu 5W1H. Apa yang harus diproduksi dengan sumber daya alam yang terbatas, ataupun yang alternatif, ataupun yang sekali pakai. Nah, bagaimana cara memproduksinya? Nah, berapa banyak untuk bisa memproduksi barang tersebut?
Kalau sananya terlalu banyak, nanti keuntungan sedikit. Atau barang masih banyak sisa. Kalau terlalu sedikit, juga keuntungan sedikit nih. Harusnya permintaan lebih banyak. Nah, itu permasalahan-permasalahan itu harus bisa dihadapi atau bisa dilihat ya, dilihat dari analisis tertentu untuk bisa apa? Untuk bisa ternyata memproduksi barang itu sekian optimalnya. Ya, bila produksinya ini maksudnya kapan ya? When ya, kapan ini akan diproduksi harus melihat sesuatu ataupun yang sesuai dengan kondisi keadaan. Ya, terus di mana ini juga penting. Di mana karena apa? Setiap wilayah itu sangat-sangat sekali berbeda, culture-nya, budayanya, cuacanya ya. Saya ambil contoh yang paling sederhana ya. Kalau di Pontianak, saya rasa kalau mau beli mau memproduksi jaket sangat tebal itu pasti tak laku ya. Karena Pontianak itu panas kekang. Artinya apa? Lihat situasi geografisnya seperti apa. Nah, yang terakhir di sini untuk siapa? Untuk siapa targetnya? Itu juga menjadi bagian penting dalam sebuah produksi. Nah, bagaimana teknologi mempengaruhi? Siapa sih pelaku-pelaku perekonomian itu? Ya. Nah, outputnya setelah itu dapatlah outputnya ada barang, jasa, tempat, suasana, dan sebagainya. Nah, setelah ini ya bisa nggak langsung konsumen mendapatkan itu? Ternyata tidak. Ternyata di sini ada pendistribusi dulu, ada distributornya, pasar di sini untuk bisa mempertemukan antara konsumen untuk barang yang diinginkan. Ketemulah sesama produsen ini, si penjual ini ya, si agen ini ya, penjual ya, baru sampai ke tangan produsen. Kebutuhannya sangat banyak. Ya. Ada constraint di situ pendapatan. Setelah konsumen mendapatkan konsumsi, maka akan dapat kepuasan. Jadi kita akan bicara utility. Utility yang paling puas itu adalah sama dengan satu. Setelah mencapai tingkat kepuasan yang maksimal, ya, maka kesejahteraan akan meningkat. Nah, saya yakin ya teman-teman sini ya, kenapa sih pilih kuliah ya? Pada ujung-ujungnya untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan teman-teman. Oke, ini kelangkaan ya tadi saya coba jelaskan sebelum dihargai manusia. Penyediaan sumber daya yang tersedia saat ini sangat tidak mencukupi ya. Diperlukan berlipat ganda output perekonomian yang ada untuk menghasilkan cukup banyak barang ataupun jasa untuk memungkinkan semua orang mengkonsumsi dalam jumlah tersebut. Nah, bagaimana pilihan ya kan sumber daya langka? Di sini masyarakat menghadapi persoalan untuk bisa memutuskan apa yang akan diproduksi dan bagaimana membagikan hasil produksinya di antara sekelompok masyarakat. Nah, kelangkaan ini mengharuskan adanya pilihan, maka pilihan berarti ada pengorbanan, ada biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa mengatasi masalah kelangkaan. Nah, di sini prinsip-prinsip ekonomi ya, ada bagaimana kita membuat sebuah keputusan, bagaimana orang-orang berinteraksi, bagaimana perekonomian secara bekerja secara keseluruhan ya. Misalnya ada keputusan atau untuk memilih individu perusahaan negara, ada keputusan memilih ya sumber daya langka dan terbatas. Di sini ada interaksi dan mekanisme pasar. Nanti saya coba jelaskan mekanisme pasar di pertemuan selanjutnya. Saya skip dulu ya. Ini. Di sini bagaimana kita dalam membuat sebuah keputusan, bagaimana orang-orang itu bisa berinteraksi, bagaimana perekonomian secara keseluruhan itu bekerja. Ya. Kita pasti selalu menghadapi trade off. Ya. Biaya ialah apa yang Anda korbankan untuk memperoleh sesuatu. Orang rasional berpikir pada suatu margin. Ya. Kita bereaksi terhadap insentif. Ya, jadi apa yang kita dapatkan itu kita akan bereaksi. Nah, bagaimana berinteraksi orang-orang ya perdagangan dapat menguntungkan semua pihak ya karena ada penjual beli itu. Terus ini pasar secara umum adalah wahana yang baik untuk mengkoordinasi kegiatan ekonomi. Nah, pemerintah ada kalanya dapat memperbaiki hasil-hasil mekanisme pasar. Nah, bagaimana perekonomian secara umum bekerja? Standar hidup itu di suatu negara tergantung pada kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa. Jadi bisa dilihat tuh, wah ini ekonominya maju nih. Kok bisa sih ekonominya maju? Karena apa? Karena kemampuannya dalam memproduksi barang ataupun jasa. Nah, ini biasa disebut dengan PDRB, Produk Domestik Regional Bruto. Itu untuk wilayah provinsi ataupun kota atau daerah ya. Nah, untuk wilayah negara itu biasanya PDB, Produk Domestik Bruto ya. Jadi di situ
Perbedaannya kalau negara berarti semua wilayah daerah. Ya. Harga-harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Ini artinya kalau jumlah uang yang beredar terlalu banyak di masyarakat itu mengakibatkan inflasi. Masyarakat menghadapi trade-off ya jangka pendek antara inflasi dan pengeluaran. Nah ini jadi masalah-masalah perekonomian kita. Nanti kita akan bahas ini secara lebih makro. Oke, kita lihat nih sirkulasi aktivitas ekonomi ya. Nah, ini yang penting adalah kalau kita ketahui dulu ya kita tahunya konsumen sama produsen aja. Wah ternyata ada pasar output ya, ternyata ada pasar input ya. Di sini ada hubungan antara satu dengan yang lain. Nah pelaku ekonomi itu ya ternyata ada lima ya. Sorry. Ada lima di situ ada konsumen, produsen, ada pemerintah, ada lembaga keuangan ya, dan ada juga luar negeri. Ya. Luar negeri ini hubungannya sangat luas ya. Oke, kita bicara coba konsumen dengan produsen. Konsumen punya uang belanja. Ya. Belanja kemana? Ke pasar output. Ke pasar output ini ya, apa yang dihasilkan oleh produsen maka dijual lah di pasar output. Maka si konsumen akan mendapatkan barang ataupun jasa, si produsen akan mendapatkan penerimaan. Nah, si konsumen ini mengeluarkan uang pengorbanan ya. Nah, si produsen ini menerima. Nah, pasar input ini di sini isinya itu adalah tenaga kerja ya, terus biaya sewa, terus tanah, lahan ya, seperti itu. Nah, jadi si produsen ini juga membutuhkan pasar input untuk apa? Untuk modal untuk menciptakan barang atau jasa. Nah, untuk menciptakan barang dan jasa dia membutuhkan tenaga kerja. Tenaga kerjanya siapa ya? Dari konsumen. Si konsumen ini mendapatkan pendapatan dari pasar input. Maka dikeluarkan melalui pasar output karena mendapatkan sebuah barang. Jadi sirkulasinya seperti itu. Nah, sirkulasinya seperti itu. Ada input, ada output. Jadi si konsumen bisa menjadi input, si konsumen juga bisa jadi output. Inputnya dari mana? Inputnya ketika konsumen tersebut bekerja di pasar input, ya dari seorang produsen. Seorang produsen ini maka menciptakan sebuah barang. Untuk menciptakan sebuah barang, dia harus mempekerjakan tenaga kerja yang berasal mungkin dari konsumen. Ya. Nah, setelah itu bagaimana hubungan konsumen antara pemerintah? Nah, si konsumen biasanya membayar pajak ya kayak kita nih. Kayak kita biasa punya kendaraan ya, punya kendaraan kita setelan bayar pajak. Atau mungkin kalau kita jalan ke mall, kita dapat kita membeli sebuah barang ya, biasanya kita kenakan pajak PPN 10%. PPN 10%. Seperti itu ya. Nah, ini juga ada hubungan terhadap lembaga keuangan. Semua pelaku-pelaku ekonomi ini saling bergantungan antara satu dengan yang lainnya. Ya, lembaga keuangan ini bisa di pasar input, ke konsumen, ke pasar output, ke produsen, ya, ke luar negeri. Ya. Jadi semuanya ini saling berhubungan. Nah, dan juga dengan luar negeri. Luar negeri si produsen bisa pinjam uang, si konsumen bisa bekerja di luar negeri, ya. Si lembaga keuangan bisa pinjam, si pemerintah juga bisa pinjam. Juga sebaliknya. Nah, si produsen bisa ekspor ke luar negeri. Ya. Jadi saling tergantung antara satu dengan lain. Nah, inilah pelaku-pelaku ekonomi sehingga apa? Sehingga aktivitas ekonomi itu dapat berjalan. Berjalan kita sebagai apa nih? Kita sebagai konsumen atau kita sebagai produsen atau kita sebagai pemerintah, lembaga keuangan ataupun pihak dari luar negeri. Artinya apa? Kelima, pelaku ekonomi inilah yang membuat aktivitas ekonomi berjalan. Oke. Oke, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, jangan lupa untuk mengecek e-learning-nya karena saya akan memberikan tugas di situ. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.